bahwa Ya, kesaksian Angger itu Bang, akan dipidanakan gitu ya, dilaporkan gitu, Bang. Nah, terkait hal itu bagaimana menurut Abang? ya silakan saja kalau mau melaporkan. Tapi saya bisa pastikan bahwa laporannya akan sia-sia, Kang. Dan Oh, Angger kita membuat laporan balik atas laporan palsu yang dilakukan oleh pelapor ini tadi begitu. Karena semuanya sudah jelas kok di persidangan. Jadi semua sudah jelas di persidangan. Kalau dia mau mengambil langkah itu, bisa kita pastikan bahwa itu akan sia-sia karena fakta hukumnya memang terjadi seperti itu begitu. Jadi mhm, semua orang bisa berbuat, tapi semua orang juga dapat dikenai tanggung jawab begitu, Kang. Termasuk mmm, dalam kasus hukum ini begitu. Jadi silakan saja pakai jurus mabuk dalam membela klien, silakan saja pakai jurus mabuk dalam menyelamatkan orang, dalam membela diri, silakan saja. Tapi tentunya itu ada konsekuensi hukum yang ketika jurus mabuk atau perbuatan perbuatan yang ngawur itu dilakukan punya pertanggungjawaban hukum tersendiri begitu, Kang. siap. Kalaupun melaporkan, siapa yang melaporkan, Bang? Yosep gitu apa gimana? Kalau yang melaporkan tentunya ya bisa jadi Yosep atau saya tidak tahu apa yang dilaporkan ya. Karena kan ini masih gelap juga. Artinya saya juga nggak tahu pasal apa yang akan dituduhkan. Terus kemudian keterangan Angger yang mana yang dilaporkan keterangan palsu atau apa. Kalau keterangan palsu di bawah sumpah palsu itu kan deliknya kan terjadi di persidangan. Jadi pada saat Angger melakukan sumpah apa memberikan keterangan palsu di persidangan, itu deliknya baru bisa dikenakan jika hakim menyatakan bahwa itu palsu dan Mmm, harus proses gitu loh. mhm. Waduh. Siap Jadi harus siap. diproses begitu. Oh, iya. Nah, ketika ini sudah lewat dia kan bahwa itu akan sulit sekali untuk Mmm, di apa namanya misalkan itu palsu ya itu akan sulit sekali untuk diusut begitu loh karena kan memang syaratnya memang ketika keterangan kesaksiannya diberikan di persidangan itu palsu ya pada saat itu juga di mhm. persidangan itu juga dia harus dituntut artinya hakim harus bereaksi untuk memproses pihak itu tadi Iya ya. yang memberikan Oh. keterangan sudah ada jurisprudensinya kok jelas itu saya pernah menangani kasus yang seperti itu makanya Oh, saya berarti bilang saya mhm. pastikan bahwa itu akan sia-sia begitu. Oh, siap siap. Berarti proses atau mekanismenya seperti itu ya, Bang, ya, dari hakim dulu ya malah ya? Ya betul betul. Dan itu akan sia-sia ya, Bang, ya, menurut pandangan Abang ya? Ya kami melihat akan sia-sia pertama fakta hukumnya memang terjadi seperti itu ini kan ada dua saksi yang menyatakan demikian begitu loh Kang Iya. jadi apa namanya ya itu tadi onostasis nulostasis satu saksi bukan saksi kalau dua saksi kan berarti kan sudah sesuai dengan kriteria UHAP Oh, gitu loh siap. jadi Ada beberapa pertanyaan yang lain terkait, OOJ nih, Bang, bahwa, sangat, apa ya, sangat krusial di mata netizen dan masyarakat ini tentang, bahwa ada seseorang yang T ini ditersangkakan ya, Bang, ya. Nah, itu dipidana dengan pasal 221, Bang, dan tuntutannya itu 9 bulan. Pernyataan netizen itu, ini kan kasus pembunuhan berencana, Bang. Kasus, OOJ juga adalah merintangi kasus pembunuhan berencana. Masa sih katanya tuntutannya hanya 221 saja, yaitu tuntutan 9 bulan penjara. Apakah itu adil? Gimana itu, Bang? halo. Iya, Bang. Oh, putus, ada kedengar Nah, nggak? saya nangkap sedikit tadi poinnya Heeh? seolah ada ketidakadilan di situ. Kalau kami melihatnya sebetulnya bukan adil dan tidak adil gitu, tapi pas tidak dengan penerapan hukum gitu Kang ya. Siap. Karena kan kalau bicara adil itu kadang kan bicara perasaan gitu ya. Mmm, Tapi kalau bicara aturan itu kan bicara logika, bicara data, bicara dasar yang mmm, memang dibuat untuk membuat sebuah keputusan. Kalau kami memang menyayangkan tentang penerapan pasal 221 tadi ya. mhm, Karena memang
itu terkesan ringan sekali karena memang sebetulnya yang harus dipahami adalah ini obstruction of justice ini adalah pasal atau undang-undang atau peraturan yang memang ini berbeda dengan pembunuhan yang dialami oleh kedua almarhum ini begitu ya. Jadi sanksinya pun tentunya berbeda, apalagi tindak pidana obstruction of justice ini dilakukan setelah tindak pidana pembunuhan itu terjadi begitu ya. Nah, ini kan tentunya pertanggungjawaban hukumnya terhadap pelaku ini kan juga tentunya berbeda begitu. Orang yang membunuh sama orang yang menutupi pembunuhan, beban hukumnya kan pasti berbeda. Sudah pasti ringan orang yang menutupinya daripada orang yang membunuh atau menyuruh membunuh begitu ya. Nah, kami menyayangkan memang kenapa cuman dimasukkan saat dijerat dengan satu pasal 221 KUHP itu aja, karena kan memang sebetulnya ada pasal yang lebih cocok di situ, yakni pasal 233 yang memang KUHP ya, maksud saya itu ancaman hukumnya memang lebih lumayan tinggi ya, 4 tahun kalau tidak salah itu. Itu memang bisa dikenakan karena kan memang menghilangkan juga, merintangi juga begitu. Itu memang pokok begitu. Apalagi tindak pidana ini dilakukan oleh orang yang memang harusnya melindungi masyarakat, harusnya menindak orang yang melakukan tindak pidana gitu. Ini kan dilaksanakan tindak pidana ini kan in kasu adalah dilakukan oleh orang yang memang punya kompeten untuk menegakkan aturan gitu, yakni pihak kepolisian gitu. Jadi dimanapun itu aturan, ketika aparat penegak hukum sama orang biasa ketika melanggar hukum itu pasti ancaman hukuman lebih tinggi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum karena dia paham hukum, sadar hukum, dan dia jawab terhadap hukum untuk ditegakkan begitu. Jadi memang harus tinggi. Nah, kami melihatnya harusnya pihak kepolisian itu menerapkan juga pasal 233, 321 dijuntukan dengan 321 begitu Kang, KUHP ini gitu. Karena ancamannya terlalu gitu Kang. Oh siap, iya ya. Jadi sekarang kan 221 aja Bang. Itu sangat disayangkan, berarti menurut Abang ini harusnya ditambah dengan 233 ya Bang ya? Iya betul. Wah. Nah ini juga Karena gimana? iya karena kan memang ancamannya lebih tinggi, terus kemudian ini akan memberikan efek jera kepada penegak hukum yang lain untuk tidak mengulangi atau meniru tindak pidana dan membuat cerminan juga kepada masyarakat bahwa oh ini aparat penegak hukum ternyata adil kok terhadap institusinya sendiri, tindak hukum yang melakukan tindak pidana. Jadi membangun sebenarnya lebih kepada membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, dan dalamnya ada kepolisian yang sudah melanggar hukum itu Kang begitu. Baik. Kekhawatiran netizen itu tadi tentang, apakah beliau ini atau penegak hukum ini sudah adil dalam menerapkan pasal itu, karena image yang berkembang adalah tidak adil. Kekhawatiran selanjutnya begini Bang, bahwa ketika yang diterapkan itu hanya pasal 221 yang tuntutannya 9 bulan, itu juga nanti vonisnya barangkali hanya 4 bulan lah, 3 bulan, barangkali kira-kira begitu Bang. Nah, kekhawatiran selanjutnya adalah jangan-jangan ketika vonis itu kan ada sebuah peraturan di bawah 1 tahun itu yang kemudian tidak di-PTDH Bang, tidak dipecat. Apabila itu memang terjadi, berarti tidak ada efek jerah dong. Ini kan perintangan kasus pembunuhan berencana gitu loh, 340 gitu loh. Kok tidak diberikan efek jerah gitu loh Bang, itu masyarakat Bang. Bagaimana pendapatnya Ya, Bang? ya memang faktanya memang seperti itu, mau gimana lagi gitu ya. Tapi paling tidak begini kan, Kang, maksud saya bahwa ketidaksetujuan kami terhadap penerapan pasal terhadap kenakannya pasal 221 terhadap Taryono saja itu memang kami tidak sepakat begitu ya. Memang kami lebih cenderung ditambahkan sebetulnya pasal pemberatnya itu ya itu tadi 233 ya. 233. Memang itu bisa memberikan efek jera, apalagi masyarakat melihatnya bahwa ini bagian dari skenario pembunuhan berencana, yang pembunuhan yang sadis,
yang lama terungkapnya. Ya, sekali lagi Kang, bahwa kita juga sama-sama harus menyadari bahwa memang ada keterbatasan yang dialami oleh penegak hukum begitu. Kalau kami melihatnya juga pihak kepolisian sudah sampai sejauh ini juga sudah luar biasa, karena kami sering sekali berkomentar sampai kemudian kami membuat surat ya kepada pihak kepolisian, Bapak Kapolri, Bapak Menko Polhukam, Bapak Jaksa Agung, Bapak Presiden, untuk bagaimana supaya kasus obstruction of justice ini, kasus penyalahgunaan dan dana bansos ini untuk segera diusut begitu ya. Nah, ini juga sering kita sampaikan, selain melalui surat, di media juga sering kita sampaikan gitu. Dengan tujuan apa? Bahwa tujuan adalah korban mendapat keadilan, masyarakat juga mendapat keadilan. Nah, memberikan pelajaran serta efek jera terhadap para pelaku tindak pidana dimaksud tadi begitu. Karena ini kan setiap peristiwa kan pasti ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita petik di situ. Pelajarannya adalah yaitu tadi, setiap para penegak hukum yang melakukan hukum itu harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Equality before the law, semua orang sama di depan hukum, termasuk penerapan hukuman gitu ya. Nah, apalagi dia aparat penegak hukum, justru orang yang sangat mengerti hukum, memahami hukum, dan dia juga harus mematuhi hukum karena dia menegakkan hukum gitu loh. Ketika dia bersalah, ancaman hukumannya dan vonisnya harus lebih tinggi dari orang biasa yang melakukan tindak pidana tersebut gitu. Gitu, Kang. Oh, siap. Ya, harapan netizen sekali lagi untuk OOJ ini mestinya seperti yang Abang katakan bahwa sangat disayangkan hanya dikenakan pasal 221 saja, Bang. Harapan netizen adalah berikanlah efek yang jera ketika mereka itu melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal, menutupi merintangi kasus pembunuhan berencana, Bang. Betul. Ya, itu sama-sama kita pahami dan kita maklumi begitu. Tapi kalau kita konstruksi berpikirnya, kita kan dituntut untuk profesional, tidak terlibat atau tidak melibatkan emosi kita. Kita murni melihat kasus ini dari konstruksi hukum, dari fakta hukum. Jadi tidak bisa kemudian kita ya kuasa hukum ya pengacara ini untuk tidak objektif dalam melihat persoalan. Kalau kita tidak objektif, nanti akan berantakan penerapan hukum, Bang. Jadi ya itu saya bilang, adil dari mulai diri sendiri, adil dalam sejak kita berpikir begitu. Artinya ya buahnya adalah sikap objektif dalam melihat persoalan begitu, Kang. Ya, sebuah fakta perintangan adalah persis di tanggal 19, Bang. Ya kan, pagi hari kemudian T menyuruh S itu siap. Pagi hari T itu menyuruh S itu sebelum jam 12 ya. Lalu kemudian menjelang sore itu kan ada rombongan yang memang mau mengambil kucing, salah satunya ada di situ Mulyana, Aep, Gede, Yoris, Yosep, dan lain-lain. Juga dikatakan oleh Polda Jabar melalui humasnya adalah ada 1 perwira dan 2 bintara yang berupaya bersih-bersih di dalam TKP sebelum gerombolan 2 mobil itu datang, Mulyana CS itu, Bang. Artinya adalah sebuah fakta ketika Polda mengatakan ada upaya bersih-bersih, tanda kutip, image yang berkembang adalah menghilangkan barang bukti. Tanda kutip adalah menghilangkan petunjuk dan lain sebagainya. Nyatanya secara faktual bahwa TKP itu dikatakan sudah rusak. Inafis Polda Jabar mengatakan di dalam persidangan misalkan tanggal 21 itu ternyata foto-foto sudah berubah semua. Kondisinya, barang-barangnya semua sudah berubah dibandingkan dengan tanggal 18. Sedangkan menjadi penghubung antara tanggal 18 dan 21 adalah tanggal 19 dan 20. Berarti kan memungkinkan yang memainkan adalah tanggal 19 dan 20, Bang. Ya. Sedangkan secara faktual bahwa tanggal 19 itu banyak yang masuk, Bang. Berarti kan bukan hanya ngambil kucing image-nya gitu. Gimana, Bang? Karena memang Inafis pun juga kan ketika kita tanya, memang
penyidik itu harus ada persetujuan Inavis karena itu tanggung jawab Inavis ya. Jadi mereka juga sempat komplain ke pihak penyidik, Pak ini kok foto tanggal 8 antara foto tanggal 18 dengan tanggal 21 dan 27 kok berbeda gitu ya. Ini kenapa gitu kan, ini yang membuat sulit gitu. Memang dari situ kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang TKP ini sengaja dirusak gitu loh. Nah, dirusaknya adalah pada momentum tanggal 19, 20 dan ya tanggal 19, 20 itu jadinya kan. Karena memang rusaknya berantakan TKP tidak sesuai dengan awal tanggal 18 itu ya kesempatan itu tadi di tanggal 19. Nah, di tanggal 19 sama-sama kita ketahui bahwa itu ada beberapa orang yang masuk, yakni ada siapa? T ini sama 2 Bintara. Ya. Itu mereka datang lebih dulu tapi tidak menyebutkan apa yang dikerjakan selain masalah menguras bak mandi ya. Kalau bak mandi kan memang disampaikan secara jelas karena kan memang Ada sudah saksi. ada saksinya. Iya. Yang mau nggak mau juga harus jujur kan mereka. Iya. T ini gitu loh. Nah, Iya. kalau sebelum itu yang mereka lakukan itu kita tidak tahu, tapi faktanya TKP berantakan akhirnya. Jadi foto Inavis tanggal 18 dengan 19 itu beda. Iya. Gitu loh. Nah, ini kan memang indikasi adalah yang merusak ya tentu saja ya mereka yang membuat berantakannya TKP, yang membuat bercampurnya barang-barang dan TKP ini ya mereka ini. Yang orang yang datang pertama tim kucing ini datang ya, tim Yoris CS ini ya, Yosep CS ini. Tapi kita tidak tahu kalau ternyata tim Yosep CS ini masuk ke dalam itu ngapain, ngacak-ngacak atau bagaimana, kita juga tidak tahu di situ karena yang kan mereka yang paham yang mereka lakukan kan mereka, tapi faktanya adalah bahwa mereka masuk ke TKP pada tanggal 19 dan di tanggal 19 itu TKP menjadi rusak ketika mereka masuk gitu. Itu. Ya. Ya, sekali lagi harapan netizen bahwa berikanlah efek jerah terhadap OOJ. Yang pertama, sangat disayangkan tadi bahwa hanya pasal 221 dikenakan, seharusnya ada pasal 233. Yang kedua nih, Bang. Saya mencoba belajar daripada kasus Sambo ya, Bang. Ada sebuah OOJ juga bahwa di situ banyak dikenakan pasal, Bang. Ya, salah satunya adalah yang menghilangkan CCTV. Misalkan Arif Rahman dan lain sebagainya. Situ dikenakan pasal ITE ya Bang ya, Undang-Undang ITE 32 misalkan, 48, 221 dan 233 bahkan itu kan. Nah, di situ Bang bahwa korelatif dengan kasus Subang bahwa di dalam persidangan itu ada yang menyatakan saksi Angger misalkan CCTV-nya itu dirubah, harddisknya itu dirubah padahal CCTV-nya diambil oleh oknum misalkan yang katanya oknum itu disuruh sama pusat misalkan. Apakah ketika ini benar-benar terjadi, harddisk itu diambil dan bahkan ditukar dan CCTV-nya hilang, harddisknya dihilangkan, apakah itu dikenakan pasal yang sama dengan seperti kasus Sambo, Arif Rahman dan lain-lain dan kawan-kawan 32 kemudian 48 221 dan 233 gimana Bang? Memang pasal yang Kang Yahya sebutkan tadi itu memang pasal ITE yang memang spesifiknya adalah garis besarnya adalah menghilangkan barang bukti terkait dengan informasi teknologi ya. Ya termasuk salah satunya adalah harddisk kalau dalam kasus ini ya. Itu memang masuk semua kategori dalam yang pasal-pasal yang tadi itu 221, 32, 448 dan apa namanya 233. Nah, ini memang dimungkinkan ya ketika kalau pada saat kita memeriksa saudara Irlan ya, saksi Irlan di persidangan Danu memang dia meminta harddisk milik saksi Angger gitu ya, yang memang harddisk dalam harddisk tersebut memang termuat gambar pada saat kejadian, setelah kejadian tindak pidana itu terjadi ya.
Jadi malam sampai pagi itu terekam semua, terekod semua di harddisk tersebut begitu. Nah, kemudian harddisk ini kan ternyata harddisk ini tidak dikembalikan sesuai dengan yang aslinya. Jadi Irfan ini mengembalikan harddisk itu harddisk yang bukan yang dia minta di awal tadi. Iya. Gitu, baru dan kosong. Angger gitu, baru dan kosong dan ini kan tentunya sudah berbeda begitu. Nah, untungnya si Angger sebelum Haris ini dikasih ke Irlan sudah dilihat dulu sama ibunya. Angger sudah melihat ibunya, sudah melihat dengan ibunya CCTV tentang kejadian pada tanggal 18 malam itu ya, tanggal 18 malam itu sampai subuh itu dia lihat dan di situ memang jelas sekali di persidangan terbukti si siapa Angger melihat sosok Yosep di TKP seberang TKP itu gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pemberat Yosep untuk dia dinyatakan sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan tersebut gitu. Kami melihatnya memang upaya yang dilakukan oleh Irlan ini bagian dari obstruction of justice begitu, yang konteksnya adalah ranah undang-undang ITE begitu ya. Dan ini pun sebetulnya menurut kami pihak Polda harus gercep, harus bergerak secara cepat untuk bagaimana mengembangkan kasus ini agar tersangkanya tidak hanya juga terhadap si T saja begitu. Artinya bahwa siapapun itu, semua orang yang terlibat dalam tindak pidana OYJ ini itu harus juga diusut secara tuntas begitu. Jangan kemudian hanya parsial saja sifatnya, hanya kepada Taryono saja, sementara yang lain masih tenang-tenang saja, ongkang-ongkang kaki, menikmati apa namanya hasil dari tindakan tersebut begitu ya. Kalau kan kemarin sudah ada media yang mengulas bahwa harta Taryono naik naik ratusan puluhan ya juta setelah apa namanya tindak pidana itu begitu ya. Nah, ini kan yang kemudian yang harus ditelusuri oleh pihak penyidik untuk bagaimana membuka kasus ini secara tuntas, terang benderang agar keadilan ini didapat oleh korban, masyarakat juga mendapatkan keadilan, karena bagaimanapun bahwa ini sedang berproses dan kita mensupport pihak kepolisian untuk terus mengungkap kasus ini secara tuntas begitu, Kang. Artinya kalau memang itu kesaksian itu benar-benar terjadi dan apalagi disaksikan menontonnya itu dengan ibunya, berarti kan nyata dong Bang, ketika ini menjadi nyata, pidana ini menjadi nyata bahwa harusnya dikenakan pasal 4 itu ya Bang ya? Kalau belajar dari Sambo ya? Iya, harusnya mereka ya yang terlibat dalam OOJ khususnya berkaitan dengan CCTV itu bisa dikenakan pasal tersebut. Karena sudah jelas kok, Angger menyerahkan, ada juga saksinya, dia juga sudah bercerita juga, dan ternyata faktanya memang barang yang dikembalikan tidak sesuai, yang kemudian perkara ini menjadi berlarut-larut. Kalau ternyata CD-nya dibuka dan dilihat secara fair, tidak dihilangkan begitu, ini kan cepat terungkap sebetulnya. Gitu kan. Jadi sudah tepat menurut kami kepolisian untuk bergerak terus untuk mengusut kasus OJ ini. Jadi ekspektasi masyarakat sedemikian besar terhadap kepolisian ini, kami minta untuk tidak disia-siakan, diakomodir. Ini sebagai semangat buat kepolisian, apresiasi buat kepolisian untuk ayo tetap bergerak terus untuk menuntaskan kasus ini begitu, Kang.